seperti halnya ya biasa ya untuk orang bersio tikus ya begitulah ya. Biasanya watak dan kriterianya itu kan biasanya lincah ya, eh, licik orangnya ya. Untuk orang shio tikus ya memang penuh dengan tawakal, penuh dengan ide-ide yang cemerlang ya. Makanya disebut dengan orang yang bersio tikus yang sangat licik ya, sangat picik orangnya ya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu keuntungan ya dia pasti bisa mendapatkan sampai seutuhnya ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini sesuai dengan watak dan kriterianya tuh untuk orang-orang Shotikus ini kan memang pada umumnya seperti itu ya. Tapi memang tidak semuanya seperti itu untuk orang bershotikus ya. Tapi ya kali ini kalau untuk masuk di bulan 12, di bulan Desember ini, apakah semua sifat wataknya itu bisa mendominasi, bisa mendukung, apakah bisa berhasil sesuai dengan watak dan kriterianya di bulan 12? Yuk kita lihat dulu ya. Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Senang kembali bertemu dan berjumpa dengan Anda semua di video channel YouTube saya ini. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan mendoakan kalian supaya selalu mendapatkan hoki rezeki dewa penolong yang baik buat Anda semua di bulan Desember. Jadi di sini teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbaru dari Evan Jaya. Oke teman-teman, di sini saya sangat bahagia dan senang sekali karena teman-teman masih selalu menanti-nantikan dan menunggu hasil ramalan-ramalan saya yang lainnya ya. Jadi teman-teman di sini eh, kali ini saya akan meramalkan tentang dua sisi kehidupan yang keputusannya itu yang baik atau yang benar ya. Sehingga di bulan 12 ini orang yang bersio tikus bisa mendapatkan yang baik ataupun yang tidak baik ya, sehingga kita perlu merespon dan kita harus perlu menghargai yang namanya kebaikan ataupun yang kita harus menjauhi hal yang tidak baik ya. Oke, di sini untuk orang Shotikus ini sebelum saya menerawang, saya akan meminta teman-teman seperti biasa mencurahkanlah hati dan pikiran Anda, jiwa Anda sepenuhnya ke dalam video ramalan channel YouTube saya ini karena saya bisa mengambil aura positif dari Anda semua ya. Oke, teman-teman di sini sambil saya menerawang, Anda curahkanlah semuanya kepada di ramalan channel YouTube saya ini supaya saya bisa tahu arah positifnya yang sesuai berhubungan dengan orang Shotiko di bulan 12. Nah, teman-teman di sini, ini aura positif yang saya ambil. Di bulan 12 ini hawanya auranya sangat panas ya. Panasnya ini bukan seperti jiwa terbakar ya, bukan ya. Hawanya panas ini maksudnya emosinya meledak, terus juga sifat wataknya nggak seperti biasa di bulan 12 ya. Karena memang di sini untuk masuk di bulan 12 ada banyak hal yang mengganggu pikiran dan hati jiwa Anda ya untuk seorang tikus. Nah, itu aura positifnya itu yang rasa semangat yang luar biasa juga ujungnya juga tidak menemukan jalan titik temu ya. Nah, itu adalah aura positif yang saya dapatkan di bulan 12. Nah, jadi di sini teman-teman, saya sudah selesai menerawang ya aura positif yang paling melekat di hati jiwa Anda ya. Jadi di sini saya akan memulai menerawang dan memulai meramal kartu, yaitu kartu remi, yaitu dengan seperti biasa di satu sisi ada dan dua sisi kehidupan dalam pengambilan keputusan ya, yang baik ataupun yang salah. Jadi di sini teman-teman, Anda sudah lebih konsentrasi ya. Tangkaplah semua apa yang saya omongin ya, karena memang untuk orang Shotikus ini memang kayaknya seperti yang saya rasakan ya sebelum saya melihat kartu ini, ada beberapa banyak hal yang perlu Anda sikapi, yang perlu Anda banyak ubah ya. Jadi Anda perlu banyak membenahi semua hal yang uh,
perlu Anda ubah ya, karena memang di bulan 12 ini ada banyak perubahan ya. Nah, jika perlu Anda bisa merubah, jika perlu ya mungkin, tidak perlu ya mungkin biasa-biasa saja ya. Oke, di sini teman-teman saya akan memulai keputusan, dua sisi kehidupan, yaitu ditandai dengan lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini ada dua kartu ya, dua kartu seperti biasa, keputusan A dan keputusan B. Ya, di sini saya akan melihat dulu situasi kondisinya bagaimana untuk orang yang bersio tikus di bulan 12. Tapi sebelum itu saya akan merapikan dulu kartunya ya. Nah teman-teman, kartunya ada saya buka ya. Di sini saya akan menjelaskan lagi dulu untuk orang bersio tikus di bulan 12 ini banyak kejanggalan ya, banyak yang suatu rencana keputusan yang tidak bisa diambil, yang tidak bisa dijalankan ataupun yang bisa dilangkahin ataupun yang untuk membuat suatu kebaikan ya. Karena memang di sini banyak sekali yang banyak perubahan, yang banyak pembenahan diri untuk menggagalkan semua rencana tujuan ya. Karena rencana tujuan ini semua tidak ada yang mendapatkan suatu hasil ya. Nah, jadi teman-teman di sini teman-teman YouTuber mungkin ada yang banyak belum tidak tahu ya, tidak mengerti. Maksud saya di sini di bulan 12 ini banyak rencana tujuan yang kurang untuk bisa bersahabat ya. Kurang untuk bisa mendapatkan suatu hasil maksimal ya. Jadi di sini kalau saya lihat ya teman-teman, saya harapkan ya memang jangan sembarangan melakukan spekulasi ataupun perubahan saham, menanamkan modal ya. Apalagi menanamkan cukup modal usaha yang sangat besar ya, karena memang di sini ujung-ujungnya Anda bakal menyesal, rugi dan tidak dapat diambil kembali uang Anda ya. Nah jadi di sini untuk mengenai hoki rezeki, rencana tujuan di bulan 12 ini lakukanlah perubahan, tetapi perubahan itu jangan sampai Anda merugi ya, merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Karena memang di sini di bulan 12 ini harus penuh dengan kehati-hatian ya. Nah, itu juga di sini dengan apa ya? Hubungan situasi lingkungan di sekitar. Ini sih kalau saya lihat di sini kalau bisa lakukanlah suatu mitra kerjasama ya dengan orang lain, dengan lingkungan sekitar Anda, karena memang kalau saya lihat di sini ya jangan membuat suatu keputusan yang membuat sakit hati ataupun tidak pernah saling bertatap muka ataupun saling bertemu ya. Karena memang di sini untuk orang cotikus ini, satu ceroboh, dua sembrono, tiga tidak pernah menghargai yang namanya suatu kebaikan ya. Karena memang di bulan 12 ini Anda cukup tidak pernah merespon yang namanya baik, apalagi kebaikan. Bisa dibilang di bulan 12 ini Anda punya sepasang mata tapi tidak bisa melihat kebaikan orang lain gitu ya. Jadi Anda punya sepasang telinga tapi tidak bisa mendengar yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, di sini kalau saya lihat ya di bulan 12 ini bisa dibilang hancur, bisa dibilang buruk, bisa dibilang sebaliknya ya. Karena memang di bulan 12 ini kita sendirilah yang menghandle ya, mengatur semuanya. Jadi keuangan di sini ya jangan sampai besar pasak daripada tiang ya, karena memang kalau saya lihat di sini ada pendapatan, ada kerugian ya. Nah, coba di sini saya akan lihat dulu keputusan yang Anda ambil itu gimana ya. Nah, keputusan yang Anda ambil ya. Nah, ini adalah suatu kata janji ya. Nah, suatu kata janji ini adalah Anda tuh harus mengatur tata cara kerjasama tuh dengan orang lain tuh jangan penuh dengan ceroboh ya. Kecerobohan Anda bisa membuat kerjasama ini jadi bubar ya, jadi tidak saling menghargai ya. Karena di sini satu emosional Anda meluap-luap ya. Karena memang di sini jika Anda suatu hal yang tidak baik, Anda selalu kerjasama itu selalu membuat sikap dan temperamental Anda tidak baik pada orang itu, ibaratnya membuat kata janji dengan dewa penolong atau yang lainnya, semuanya hanyalah sia-sia ya.
Nah, coba saya lihat lagi ini. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, emosional Anda naik, Anda bersikap sembrono, ceroboh, Anda tidak mau berpikir masak-masak, akhirnya Anda dewa penolong berubah menjadi orang tidak diinginkan, ya. Ibaratnya ada kata kiasan mengatakan bahwa uh, orang yang peduli berubah menjadi orang yang tidak berpengertian, ya. Bisa dibilang orang yang berpengertian berubah menjadi orang yang tidak peduli, ya, ibarat begitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini semua kembali ke kita ya, karena memang teman-teman sendiri yang selalu membuat bahwa gimana sih yang terbaiknya supaya benar-benar bisa menciptakan suatu kerjasama yang baik ya. Nah, karena memang di sini Anda ketika memang tidak mau mengubah sikap, sembrono, ceroboh, ya, keras kepala, egonya tinggi, selalu temperamental, kasar, yang ngomongnya juga tidak pernah menghargai orang, semuanya habis gitu ya. Coba saya akan lihat lagi 3 kartunya ini mengatakan bahwa, nah, jika memang Anda ingin membuat suatu rencana tujuan, pastilah Anda pasti dengan emosional dan sikap temperamental yang tidak baik, ini pasti akan membawakan suatu malapetaka. Malapetaka itu seperti apa? Mungkin perkelahian, pertengkaran, bisa membawa ke dukun, guna-guna mengerjai ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat Anda harus hati-hati dengan orang lain ya. Yang saya lihat di sini yang tadi ini adalah orang yang tidak diinginkan ya di sini ya. Ini adalah orang yang bersifat kulitnya sawo matang, rambutnya panjang lurus ya, lumayan tinggi ya, lumayan badannya lumayan berisi ya, rambutnya panjang. Nah, ini orang kulitnya sawo matang ya. Ini Anda harus hati-hati dengan orang ini, jangan sampai Anda membuat perasaan dia tersakiti karena memang yang saya lihat di sini ada kelihatan aura yang sangat gelap yang bisa mengerjai Anda, menutupi aura rezeki Anda. Ya. Nah, jadi di sini Anda mengambil keputusan, misalnya Anda mengambil keputusan ini, pasti Anda kehilangan lebih banyak, mengalami kerugian yang sangat cukup besar. Ya teman-teman ya. Jadi di sini udah cukup paham ya. Coba di sini saya akan lihat dulu jika memang pesannya apa. Nah, ini pesannya mengatakan bahwa ubahlah semua sikap Anda, ubahlah tata cara pengambilan keputusan Anda hadapilah, beradaptasilah dengan lingkungan sekitar Anda. Bagaimanapun juga sikap Anda harus berbuat baik kepada orang lain, apalagi temperamentalnya juga jangan terlalu kuat ataupun kasar. Karena memang teman-teman di sini, kalau saya lihat, Anda bisa mendapatkan semua hal yang baik asalkan Anda selalu ingin berubah menjadi lebih baik lagi, dan Anda harus bisa bersahabat dengan lingkungan sekitar Anda ya. Jika Anda mau, Anda bisa bertemu dengan dewa penolong yang benar-benar bisa membantu Anda di bulan 12 ya. Nah, jika memang teman-teman benar-benar ingin mengambil keputusan seperti ini, nah 3 kartu ini mengatakan bahwa percayalah, semua kata janji, kerjasama, membawakan hak keuntungan, kebaikan, itu semua pasti akan berubah menjadi hal yang tidak baik. Percayalah, kalau Anda memang ingin mengambil keputusan seperti ini, ya, tidak punya prinsip dan tidak tegas pada diri sendiri, Anda tidak akan mendapatkan suatu hal yang baik. Oke, di sini teman-teman sudah cukup paham ya, dan cukup tahu. Saya akan membuka lagi sisi kehidupan yang kedua. Nah, teman-teman di sini saya udah membuka kehidupan sisi kedua, keputusan yang kedua ya. Nah, jadi di sini sisi keduanya ini dia menggambarkan seperti ini. Kata janji itu bisa Anda terapkan di bulan 12. Cuman Anda penuh dengan kesabaran, Anda punya rasa sikap toleransi kepada orang lain ya. Anda penuh dengan perhatian ya. Jadi di sini di bulan 12 ini Anda bertatap muka, mengajak kerjasama itu
jangan terlalu terburu-buru, karena memang ibaratnya jika ada hari ini maka esok pun juga ada esok hari ya gitu ya. Begitu juga lusa di esok hari. Jadi teman-teman di sini, kalau saya lihat di sini di Usaha di bulan 12, tetaplah santai ya, tetaplah fleksibel, tidak ada yang mengganggu dan tidak ada yang menekan batin Anda ya. Anda ajaklah kerjasama, ngomongnya juga santai ya. Uh, Ngomongnya juga tidak perlu dibuat-buat, cuman Anda orangnya apa adanya bertemu dengan orang lain ya, tidak perlu dibuat-buat sikapnya, tapi apa adanya, cuman Anda tahan-tahankan sikap temperamental Anda yang selama ini Anda selalu emosi Anda selalu memuncak, berbicaralah juga harus dengan senyum ya, supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan energi positif. Karena di sini yang saya lihat, Anda butuh pencerahan aura. Karena memang di sini aura Anda tuh memang cukup sangat pekat ya, auranya itu ya. Jadi sangat tidak terang, jadi ya bisa dibilang sangat gelap ya. Jadi di sini teman-teman kalau saya lihat ya, Anda butuh refreshing, Anda butuh dukungan, butuh doa dari orang lain yang terdekat supaya Anda benar-benar bisa membantu segala hal yang baik ya. Jadi Anda dibantu bertemu dengan Dewa Penolong ataupun memberikan dukungan kepada Anda. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau lihat di sini untuk mendapatkan suatu rezeki ada, tapi step by step ya, secara bertahap ya, butuh proses. Jadi di sini Anda harus benar-benar santai bawaannya, membawaannya juga harus bisa menahan diri rasa nafsu untuk marah, egonya, keras kepalanya ya, supaya jangan terpancing-pancing hal-hal yang membuat Anda tuh emosi semakin mendalam ya. Nah, oke, di sini teman-teman di bulan 12 ini Anda bisa bertemu dengan Dewa Penolong, tapi ya semua kembali kepada kita. Jika kita bisa menahan diri, temperamental kita baik ya, tidak kasar, bisa menerima situasi kondisi lingkungan sekitar Anda baru bisa mendapatkan suatu Dewa Penolong ya. Jadi di sini Anda harus benar-benar teliti, jangan sampai merugi soal keuangan Anda di bulan 12. Oke, saya akan buka lagi dulu. Ini 3 kartunya ini mengatakan bahwa Nah, 3 kartu ini mengatakan bahwa ya memang Anda mengajak kerjasama dengan orang lain, tapi belum tentu bisa mendapatkan suatu kepuasan ya, ataupun kata janji yang menguntungkan gitu ya, yang memastikan gitu ya. Nah, jadi ini adalah orang yang kulitnya berkulit sawo matang, orangnya tinggi tegap ya, lumayan berisi badannya ya, kulit bersawo matang. Ini Anda mengajak kerjasama dengan dia, tapi ini butuh proses ya, karena memang kalau saya lihat di sini sih, Anda kalau misalnya Anda mengajak kerjasama dengan orang ini, dia juga ada mengalami kesulitan ya. Jadi mungkin ya terlebih-lebih pasti kebanyakan orang mengalami hal yang sama, itu soal keuangan ya. Nah, jadi di sini teman-teman, keuangan sih memang ya butuh proses ya. Jadi di sini Anda kerjasama itu mungkin jangan terbawa emosi ya, karena memang mungkin ada suatu teman yang gengsi ya, mungkin yang ingin tidak memberikan tahukan kepastian ya, ataupun janji palsu. Tapi yang saya lihat di sini sih memang bukannya sebagai suatu janji palsu ya, cumannya di sini ya kendalanya soal uang, soal keuangan. Akhirnya memang ada beberapa teman kan yang gengsi ya, bilangnya mau tapi kok nggak jadi-jadi, bilangnya oke tapi kok nggak pasti gitu ya. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman di sini kebanyakan kita kendalanya soal uang ya, keuangan kita. Akhirnya kita jadi menunda, akhirnya kita ya teman jadi renggang ya, tidak jadi berjauhan ya, akhirnya hubungan pertemanan, hubungan kerjasama jadi tidak membaik ya. Jadi di sini Anda harus lebih banyak bersabar ya. Oke, di sini kartu kedua saya buka ini ya. Keputusan kedua ini memang seperti halnya dengan keputusan yang pertama ya, memang keputusan yang kedua juga tidak ada banyak perbedaan ya, karena memang hampir sama-sama persis ya.
ambil keputusan yang pertama, yang kedua. Cuman yang keputusan kedua jika Anda bisa merasa nyaman, bersabar, pasti Anda bisa mendapatkan suatu hal yang baik ya. Nah, tapi di sini kalau saya lihat sih memang Anda jangan terlalu banyak gelisah, Anda jangan terlalu banyak ngomel-ngomel dalam hati ya, jangan terlalu merasa curiga dan salah paham orang lain. Tapi Anda berusahalah berdoa ya. Habis itu Anda pencerahan aura, saya akan bisa membantu Anda supaya Anda bisa menjadi jauh lebih membaik, supaya saya membantu Anda dalam hal bisnis, rencana tujuan ataupun yang lainnya ya. Jadi di sini ya usahakan Anda jangan gelisah, Anda bersikap baik-baik saja, merasa aman, tetaplah berdoa dan pencerahan aura supaya saya bisa membantu Anda ya lebih jauh ya. Oke, di sini saya akan buka lagi kartu ketiga. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ini 3 kartu ini mengatakan bahwa suatu hal positif, suatu hal yang baik akan datang jika kita ingin bisa bersikap sabar di bulan 12 ya. Pasti ada orang teman-teman bertanya bahwa kita tuh mesti banyak bersabar tuh sampai kapan? Karena sabar kita kan pasti ada batasnya gitu ya teman-teman ya. Pasti ada banyak yang bertanya gitu ya. Jadi kita bersabarnya seperti apa? Kita sabarnya mau sampai kapan? Nah, terus juga kita sabarnya itu karena apa gitu. Ada orang bertanya seperti itu ya. Jadi di sini ya kalau saya lihat sih untuk mendapatkan suatu hal yang baik, suatu hal yang positif di bulan 12 ini kalau yang saya lihat sih memang sangat minim sekali. Untuk mendapatkan suatu hal yang baik sih memang sangat susah ya. Karena memang setidaknya semuanya berasal dari amarah kita, berasal dari emosi kita ya. Jika kita bisa lebih banyak menahan diri ya untuk suatu hal yang negatif ya, kita berpikir untuk lebih hal yang baik, kita bisa bersabar, pasti kita bisa mendapatkan suatu hasil yang baik. Walaupun hasil yang baik itu sangat minim sekali, tapi setidaknya kita berusahalah untuk lebih banyak menahan diri dan bersabar ya. Oke teman-teman, di sini saya akan buka lagi dulu pesannya apa ya. Oke teman-teman, di sini kalau saya lihat pesannya ini mengatakan bahwa untuk orang yang bercowok tikus dalam soal percintaan itu ya katanya sih memang nggak gitu bagus ya. 50%-nya ada sedihnya, 50%-nya ada juga bahagianya ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini sih memang ada suatu keyakinan dan banyak perbedaan dalam suatu hal perpasangan ataupun yang ingin menikah ya. Apalagi yang sudah menikah juga banyak perbedaan ya. Jadi di sini teman-teman kalau saya lihat di sini percintaannya banyak suatu hal yang tidak membaik ya. Udah mau datang yang baik tapi selalu didatangi hal yang tidak baik ya. Ibaratnya setan selalu datang menggoda dan selalu menghajar orang-orang yang tidak bisa hidup setia, yang suka main mata, ataupun yang tidak ingin rukun, tidak ingin pulang, ataupun tidak ingin tidur seranjang ya. Jadi teman-teman di sini banyak ya, kalau misalnya setan datang ingin mencobai hubungan suami istri, hubungan pasangan ataupun yang sedang berpasangan ya, suami istri ataupun yang tidak. Ya jadi di sini ya kalau saya lihat sih percintaan ini untuk orang Cotikus jangan terlalu terpancing emosi. Karena intinya kata kuncinya mengatakan bahwa emosi adalah pisau yang sangat tajam yang bisa melukai kapanpun perasaan orang lain. Jadi di sini kalau saya lihat ya teman-teman, emosi harus bisa ditahankan, harus bisa diasah lebih banyak bersabar, karena bersabar itu sangat indah dan menyenangkan. Jika Anda bisa merasakan itu semua, Anda lakukan, Anda bersabar dan menunggu ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman saya akan buka lagi jika memang Anda teman-teman ingin bersikeras mengambil keputusan seperti itu ya. Nah, di sini ya. Ini juga hampir sama dengan keputusan yang pertama. Cuma keputusan pertamanya ini mengatakan bahwa Anda jangan banyak emosional, jangan melakukan kata terobos ataupun sembrono ya dalam pengambilan keputusan. Anda harus lebih bersabar, yakinlah Anda pasti bisa mendapatkan suatu dewa penolong di bulan 12
yaitu orang yang sangat ganteng, cakep ya, berkulit putih, rambutnya lurus, orangnya berbadan, berisi badannya ya, tinggi ya. Orangnya berwibawa, tegap. Nah, ini adalah orang yang benar-benar bisa membantu Anda di bulan 12. Kalau saya lihat di sini, Anda bisa bersabar sama 1 bulan, sampai akhir bulan nanti bisa bertemu dengan orang seperti ini, Dewa Penolong ya. Jadi, percaya atau tidak percaya, Anda nanti bisa rasakan sendiri dari hasil Anda banyak bersabar ya, banyak bersabar, banyak menunggu ya. Seperti Anda banyak-banyak sering-sering menanti-nantikan dan menunggu info ramalan saya ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman, jika memang untuk orang Cotikus memang banyak masalah, ingin meminta solusi kemudahan, bisa tanyakan ke saya, catatlah nomor WA saya di deskripsi channel YouTube saya ini ataupun di bagian ekstra awal depan video ramalan saya ya. Oke teman-teman, di sini saya Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih karena memang teman-teman sudah ingin menyaksikan hasil ramalan saya dari awal sampai akhir. Oke, sampai di sini dulu ramalan saya. Tetaplah selalu menanti-nantikan dan menunggu ramalan saya selanjutnya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dan sampai jumpa.